Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Oke, overall market kali ini, wow, masih diam ya, dan Bitcoin di sini masih bertahan di 19.400-an ke 19.500-an. Ethereum mematung teman-teman ya, masih di 1.300. Hampir 2 minggu ya, hampir 3 minggu ini teman-teman ya. Dan overall market ya masih biasa-biasa saja ya, karena semua yang hijau pun harga kemarin, yang merah pun harga kemarin ya, karena masih sangat-sangat volatil teman-teman ya. Tapi di sini saya akan bahas seperti biasa teman-teman ya, masih banyak permintaan untuk bahas loans teman-teman, akan kemana? Karena kita lihat di akhir ini ya, saya ambil time frame 4 jam teman-teman. Kita bisa lihat di sini masih sideway ya di ujung sini ya. Minimal dia nggak anjlok lagi lah ya. Karena masih main di 28, 29, 30 ya untuk loans. Tetapi ada berita yang menarik menurut saya teman-teman yang harus kita tahu untuk pemegang loans jangka panjang ya, karena kita berbicara loans jangka panjang. Saya nggak berbicara loans untuk jangka pendek, karena sekali lagi saya mau tekankan buat teman-teman semuanya ya, yang main koin murah, yang main koin micin, yang main meme coin, yang main koin yang masih di bawah 10 ribu rupiah teman-teman. eh Jangan pernah berharap di jangka pendek dulu ya. Kira-kira seperti itu, karena minimal kita berharap 2024 2025 teman-teman, ketika Bitcoin halving ya. Seperti itu. Oke, kita langsung bahas dulu teman-teman, karena diangkat dari You Today teman-teman ya, tingkat pembakaran loans ya menunjukkan hasil 100% terhadap minggu lalu. Ini berapa banyak yang hilang. Jadi loans ini apa ya, bisa dibilang dia sangat-sangat konsisten dengan burningnya ya, walaupun tidak serajin Shiba ya, tidak serajin Shiba. Tapi kalau serajin Shiba akan lebih bagus dong ya kan. Shiba rajin pembakaran, Shiba rajin apa namanya burning, karena memang supply-nya lebih banyak dan sangat-sangat jauh sekali perbedaannya ya. Jadi kita berbicara loans di sini. Oke, setelah hampir 2 minggu ya sejak pembakaran massal loans yang terkenal dimulai, jumlah pembakaran cryptocurrency tetap stabil. Nah ini yang kita butuh ya, dia tetap maintain teman-teman. Dalam 7 hari terakhir minggu lalu ya teman-teman, jumlah loans yang terbakar sekitar 7,2 miliar koin. Wow, ini banyak sekali teman-teman ya. Dan terima kasih buat kontribusi dari tim loans yang baru dan apa ya, Loans Army ya, yang kebanyakan di luar sih ya, yang membantu pembakaran. Kalau di Indonesia nggak ada kayaknya ya yang mau loansnya dibakar, tapi nggak tahu juga sih, mungkin 1% ya dari 100%. Oke, selain itu ya, jumlah koin yang dibakar oleh Binance harus diketahui besok ya, 10 Oktober. Ingatlah bahwa setelah batch pertama dibakar, hampir 6 miliar loans yang dikumpulkan dalam bentuk komisi perdagangan dikeluarkan dari pasar, atau bisa kita bilang ya fee-nya lah ya yang dibakar ya. Makanya dibilang di sini komisi yang seharusnya teman-teman ya, itu 6 miliar loans ini kalau dirupiahkan itu hampir 2 juta dolar teman-teman ya, ya hampir 2 juta dolar. Kalau dirupiahkan teman-teman, sorry, hampir 2 juta dolar itu seharusnya masuk ke dompetnya ini ya, harusnya masuk ke dompet si CZ teman-teman ya. Tetapi dia rela membakar ya, karena dia belum ngaku sih kalau dia punya 3,5% ya kalau saya nggak salah ya. Sorry, 30,5% dari total supply ya. Semoga saja benar teman-teman ya, tapi belum dikonfirmasi sama si CZ ya. Tapi kalau kita lihat ya, ada kecurigaan karena memang mati-matian si apa namanya, si Binance dan si CZ tentunya membantu pembakaran dari loans ini teman-teman. Berdasarkan data volume perdagangan ya, kita dapat memperkirakan penurunan volume ya pembakaran loans. Jadi menurut data CoinMarketCap, jika pada hari Senin ya 3 Oktober volume perdagangan loans sama dengan 913 juta dolar ya, pada akhir minggu nilainya turun secara bertahap ya menjadi 250 juta dolar, ketika volume utama pembakaran menyumbang volume komisi perdagangan dan pajak ya dibebankan pada perdagangan atau di fee-nya. Menurut penurunan aktivitas perdagangan dapat memiliki efek yang tidak menyenangkan. Betul sekali teman-teman. Tetapi di sini ya minimal ada penghapusan ya. Soalnya gini, kalau seandainya semakin langka, otomatis volumenya walaupun kecil ya harganya tetap akan terasa sekali, kira-kira seperti itu. Oke, dan di sini ini aksi harga dari Luns teman-teman ya, harga Luns dia
telah menurun ya sepanjang minggu setelah gagal mengatasi level resisten ya di 34 ya. Dia gagal jebol ini teman-teman, makanya dia masih main di 30 28 28 28 29 30 teman-teman. Tapi it's okay lah ya. Dari sini pun kita sudah lihat mulai sideway, kira-kira seperti itu. Kita masih ingat yang kemarin teman-teman ya, waktu sideway pertama teman-teman dari lunch ini terjadi pump ya. Yang ini saya anggap sideway teman-teman ya, yang di sini. Langsung dia pump ke sini dan dia turun dan dia sideway lagi. Tapi kalau kita ambil jarak yang ini teman-teman ya, di garis ini teman-teman dia belum sentuh yang di sini, belum turun ke sini ya. Jadi masih bisa dibilang ini masih di atas harga pump keempatnya, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Di sini tampaknya harga Lunds melakukan pengujian ulang pada level ini dan setelah gagal ya mengatasinya, pergerakan lebih jauh ke bawah. Cryptocurrency tetap sangat berbahaya untuk spekulasi karena manipulasi kutipan yang jelas di masa lalu ya. Kita mungkin akan melihat pompa dan pembuangan Lunds lagi di masa mendatang. Jadi ini tetap kita waspada teman-teman ya. Itu kenapa saya bilang jangan pernah kita berharap ya masuk hari ini ya atau masuk tanggal 1 kita mau coba take profit di tanggal 2 atau tanggal 3 atau tanggal 4 atau di 2 minggu kemudian ya. Saya nggak sarankan itu teman-teman ya, karena masih bisa dibilang pernyataan dari David Goldstein kemarin ya masih menjadi momok lah ya, masih menjadi food halus lah ya, karena David Goldstein mengatakan masih banyak yang ingin berjudi ya atau ingin gambling di Lunds ini teman-teman ya, masuk dalam jangka pendek dengan dana besar, memompa harga ketika pump ya dia take profit, kira-kira seperti itu ya. Tetapi kalau saya sendiri ya it's okay ya apapun yang terjadi, karena saya nggak terlalu banyak punya Lunds dan untuk jangka panjang, kira-kira seperti itu ya. Minimal kita tunggu Bitcoin di 2024 ya, pergerakan harga pasti akan signifikan ya, itu menurut saya pribadi. Jadi buat teman-teman semuanya tetap saya sarankan jangka panjang di Lunds teman-teman, karena nggak ada yang instan. Tapi bukan cuma Lunds ya, kita bukan hanya Lunds teman-teman. Ketika 2024 nanti 2024 2025 saya yakin bukan cuma Lunds saja yang ngepam ya, saya yakin ya pasti bisa dibilang 70%, 60 sampai 70% altcoin bisa terkena efek positif ya jika Bitcoin halving nanti 2024 dia positif, kira-kira seperti itu, positif naik seperti 2021 ya, karena saya masih ingat saya panen Shiba di tahun 2021 ya, belinya tahun 2020, panennya 2021 ketika harga 1,2 rupiah ya. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan hanya Lunds saja, bukan berarti koin altcoin lainnya yang kalian pegang nggak ada harapan di tahun 2024. Tidak seperti itu teman-teman ya. Ya, karena kita lihat tetap pergerakan altcoin sangat-sangat signifikan ketika terjadi pump besar-besaran di Bitcoin. Tapi apapun itu tetap do your own research teman-teman ya. Gunakan uang Anda sebijak mungkin. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat siang.